mungkin sebagian jalur melewati jalan ini. Ini persiapan pengaspalan ya teman-teman. Ternyata di proyek di proyek Bogoharjo ini sudah persiapan pengaspalan, jadi agregat. Nah, kita akan lewat sini. Mudah-mudahan bisa, ini bisa kayaknya. Di daerah depan sini teman-teman ya akan dibangun ya jalan tembusnya ya, yang akan tembus dengan, nah ini patoknya ini teman-teman. Jadi ini ada patok kiri yang ini, kemudian yang sebelah kanan itu ya di depan. Nah, di depan ini kan objek wisata Tebing Banyunibo, di belakangnya sana itu akan dibangun jalan tembus Sleman Gunung Kidul, yang saat ini di Sleman sudah dikerjakan sampai di titik ini teman-teman. Jadi besok di depan ini adalah akan dibangun jalan tembusnya, dan ini masih ditambang teman-teman ternyata. Jadi di depan kanan ini jurang ya teman-teman, dan kita berada di atas, dan mulai titik ini sudah dicorijit nih sepertinya. Itu ada yang longsor tuh di bawah kanan saya ini, langsung longsor tuh di depan. Ini berbahaya juga ini teman-teman, di sebelah kanan ini ya. Nah, di sebelah kanan candi hijaunya teman-teman, berada di ketinggian yang atas. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya berada di perbatasan antara Gunung Kidul dan Sleman. Kali ini kita akan menyusuri jalur menuju ke Eksitol Bogoharjo. Kali ini kita mulai dari perbatasan Sleman Gunung Kidul. Kita akan mencoba melewati jalur Tebing Beksi untuk menuju ke objek wisata Banyunibo, di mana di sana telah dibangun permulaan jalan tembus yang Sleman ke Gunung Kidul. Ikuti perjalanan saya kali ini. Baiklah teman-teman, kali ini kita dari jembatan Sembada Handayani yang merupakan perbatasan Sleman Gunung Kidul. Kita akan mulai perjalanan. Jika sebelumnya teman-teman sudah mengetahui dari video saya sebelumnya, di mana jalur Sleman Gunung Kidul ini dibuatkan jalan tembus, kemarin sudah saya expose dari Gading hingga Gayam Harjo, di mana 18 km akan segera selesai tahun ini. Kali ini kita akan menelusuri jalur jalan tembus yang dari Gunung Kidul ke Sleman hingga nanti di Bogoharjo, tempat bertemunya dengan Eksitol Jogja Solo. Nah, kali ini kita akan melalui jalur yang menuju Tebing Beksi ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan menuju ke sana. Ini kita sudah memasuki Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan di depan nanti kita akan melihat titik terakhir jalan tembus yang sudah dibangun dari Gunung Kidul hingga Sleman ini. Dan nanti dari titik di depan itu nanti kita akan bisa melihat bahwa jalur jalan tembus yang sudah jadi ini terakhir adalah di depan ini teman-teman. Dan besok akan dilanjutkan
ke depan sana ya. Jadi di depan sana nanti akan dibangun jalan tembus lurus ya nanti. Nah, kita akan mencoba melewati jalur tebing bersih ya. Kita akan lurus ke depan ya teman-teman. Nah, harusnya itu ke kiri sana lurus akan dibuatkan jalur baru. Nah, kita akan mencoba menelusuri lewat jalur alternatif yang saya juga sudah membuatkan jalurnya. Nanti kemungkinan adalah melalui jalan yang sebelah kiri saya ini, ke depan sana teman-teman ya. Nah, di depan kiri ini kelihatan bukit-bukit yang tinggi juga ya teman-teman. Nanti kemungkinan akan dijadikan jalur barunya lurus ke depan sana ya. Kita akan coba ikuti jalur jalan yang sudah ada ini ya. Nanti kita akan naik sampai ke jalur ke Candi Ijo ya, dan juga jalur menuju ke tebing bersih ya teman-teman. Di daerah Sleman yang ada di Gayam Harjo ini memang kontur perbukitannya masih ada ya teman-teman. Jadi memang di sini di atas bukit ya, atau di atas perbukitan. Dan ini ada pesepeda juga ya. Kita melewati SD ini teman-teman, SD Negeri Gayam Harjo ya. Nah, ini konturnya naik turun juga ini teman-teman. Sebenarnya bisa lewat dari pertigaan di Gayam Harjo tadi yang Lemah Bang tadi ke kiri, bisa kemudian melewati jalur yang menuju ke Obliksil ya. Cuman saya akan mencoba yang lewat jalur ini teman-teman. Ini sekitar 19 menit perjalanan nanti. Dan kita akan melewati perbukitannya. Hanya saja besok jalurnya yang jalan tembus itu tidak melewati sini sepertinya teman-teman. Jadi sebelah kiri sana jauh ya. Jadi bukan yang kita lewati kali ini. Hanya saja ini kita mencoba melewati di jalur ini teman-teman. Nah, saya kira di sini merupakan puncak tertinggi ya yang saya lewati. Nanti bisa dicek dari Google Earth yang sudah saya ambil ya, data-data koordinat dan juga ketinggian yang sudah saya ambil. Rutenya naik turun teman-teman di sini. Ini sebenarnya juga merupakan jalur alternatif juga yang menuju ke Klaten ya teman-teman. Bisa melewati jalur ini juga ya. Nah, ini pemandangannya cukup indah sekali teman-teman. Kita
kita bisa melihat bawah dan perbukitan yang di atas ya teman-teman. Nah ini turun teman-teman, dan pemandangan sebelah kiri kanan ini adalah pepohonan yang pada saat musim kemarau saat ini sudah pada kering semua ya teman-teman, dan sudah kering. Tapi biasanya itu kalau musim penghujan dia akan kembali untuk tumbuh ya. Nah kita menikmati yang sini teman-teman, jalurnya cukup indah teman-teman ya, bisa menikmati pemandangan seperti ini. Ini kalau pas musim penghujan gitu mestinya lebih bagus ya pemandangannya, karena lebih hijau dibandingkan kalau saat musim kemarau seperti ini ya, berbeda sekali. Dan di depan itu Bukit Mintorogo kalau nggak salah, seperti itu bukitnya. Jadi kita akan mengitari bukit di depan itu ya, Bukit Mintorogo ini yang begitu indah. Nah nanti kalau sudah jadi jalur barunya itu tentunya dia akan berada di atas perbukitan sebelah kiri saya sana teman-teman. Jadi bukan jalur yang ini ya yang dilewati. Nah kita akan mengarah ke kiri nanti setelah di depan itu, mudah-mudahan ada jalur ke kiri dan naik, dan saya bisa menelusuri jalur ke sana ya teman-teman. Nah di depan itu ada jalur ke kiri ya. Nah kita sudah di Gayam Harjonya Kaluran apa desa ya. Nah kita akan ke kiri teman-teman. Nah objek wisatanya di sini Sendang Srining sih ya kalau nggak salah di sini. Nah kalau ke kanan bisa ke Klaten, kita akan ambil yang kiri, akan naik kita teman-teman, akan naik ke atas. Nah kita akan menaiki perbukitan teman-teman lewat jalur ini ya, mudah-mudahan bisa. Dan ini baru sekali ini saya melewati jalur ini, mudah-mudahan bisa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada jalan, harusnya bisa ya. Ini kita coba trek baru ya. Apakah ada desa di sini ya? Dan sepertinya masih ada jalur ya di sini, masih bisa dilewati ya teman-teman. Tetapi tanjakannya lumayan dan nanti teman-teman bisa melihat rutenya ya. Dan ini kita melewati pegunungan atau perbukitan yang mungkin jarang-jarang orang mengikuti jalur ini ya, karena memang ini terjal sekali ya. Kemiringannya nanti bisa dicek teman-teman sekalian ya, seberapa kemiringannya dari jalur yang saya lewat ini. Ini sepertinya saya berada di sekitar perbukitan Mintorogo ya, yang ada di Sleman. Ini masih masuk Sleman sepertinya ini. Dan selagi masih ada teman yang saya jumpai, berarti ini jalurnya masih bisa dilalui manusia ya teman-teman. Itu jadi ini adalah jalur hutan ya teman-teman. Ini masih ada
penduduk yang tinggal di sekitar perbukitan. Kalau teman-teman melihat di depan ini ya, di layar yang saya tampilkan ketinggiannya gitu ya, itu teman-teman bisa melihat di sini itu memang posisinya berada di atas ya teman-teman. Ini masuknya Sleman, dan kita sekarang memasuki jalan setapak Corblok teman-teman. Tadi sudah aspal sampai di situ, sekarang Corblok. Dan kita berada di pinggir perbukitan, dan ini rumah-rumah berada di bawah perbukitan persis ya teman-teman. Bisa naik lihat ini, nah, kayaknya bisa ini. Kita akan naik ke teman-teman ya. Dan di sebagian sudah diaspal tapi sudah rusak ya teman-teman aspalnya. Untuk airnya sepertinya ini dari pump juga di sini. Ada beberapa reservoir atau tampungan air ya yang ada di sini. Dan ini naik terus teman-teman di perbukitan yang sangat terjal. Mudah-mudahan masih bisa dilewati sampai di jalur utamanya ya teman-teman. Yang jelas ini kalau musim hujan mungkin saya nggak berani ya di sini. Ini tinggi, ini kita melewati perbukitan nih teman-teman. Nah di sebelah kanan itu pemandangannya cukup indah sekali teman-teman. Dan kita akan berhenti sebentar di sini untuk mengecek. Jadi di depan kanan ini jurang ya teman-teman, dan kita berada di atas, dan mulai titik ini sudah dicorijit ini sepertinya. Jadi ini kemungkinan jalannya bagus ini teman-teman. Kita berada di pinggir perbukitan ya teman-teman. Tuh di depan itu bukit-bukit naik terus ya teman-teman. Ini jurang ya, ini bukit. Ini corijitnya sudah halus, jadinya enak teman-teman ya. Ini kalau turun beda lagi nih teman-teman suasananya, karena saya harus ngerem terus. Ini kebetulan naik ya. Dan dulu saya pernah ngedrone di sini, atau mungkin sebagian jalur melewati jalan ini. Rutenya melewati daerah perbukitan ya teman-teman. Kita naik, nanti kita ketemu dengan jalur yang ke arah Tebing Breksi ya. Itu ada yang longsor tuh di bawah kanan saya ini, langsung longsor tuh di depan. Ini berbahaya juga ini teman-teman di daerah sini. Jadi ada yang longsor tadi yang sebelah kanan. Oh makanya ini ditutup teman-teman, jadi nggak boleh untuk lewat karena tadi ada yang longsor ternyata. Dan kita sudah ketemu di sini ya. Ini ada jalur yang menuju ke Tebing Breksi ya. Nanti kita melewati objek wisata Candi Ijo juga yang sudah Corblok ini. Jadi tadi kita mencoba melewati dengan tempat yang berbeda ya, untuk bisa menuju ke Bokoharjo ya, yang merupakan jalur proyek Sleman Gunung Kidul ya, jalan tembus ya.
dimana untuk yang dari Bokoharjo hingga Gayam Harjo ini memang belum dikerjakan seluruhnya, tapi baru dikerjakan di Bokoharjo ya teman-teman. Nanti sampai di sekitar tebing Breksi ya. Nah, kali ini kita melewati jalur yang masih bisa dilewati atau jalur utama yang sudah ada, yaitu jalur menuju tebing Breksi dan juga Candi Ijo ya. Kemudian juga bisa ke Banyunibo ya, dari arah Gayam Harjo Sleman ya teman-teman. Di depan ini kita sebentar lagi akan ketemu dengan wilayah tebing Breksi ya, wilayah Candi Ijo sebelah kanan ini ya. Nah, di sebelah kanan Candi Ijonya teman-teman, berada di ketinggian ya atas. Ini teman-teman bisa melihat nanti di tampilan rekod dari ketinggian tempat yang saya lewati ini ya, nanti bisa, mudah-mudahan bisa saya masukkan juga ya. Ini kebetulan di pagi hari ya teman-teman. Kalau dilihat dari kontur jalan yang kita lalui, besok semisal ya jalan tembusnya itu dilewatkan sini juga bagus juga ya teman, atau mungkin di belakang Candi Ijo sana ya, di depan kanan saya, nah bisa jadi juga ya dilewatkan ke sana. Nah, kita akan segera turun kemudian melewati tebing Breksi yang jadi objek wisata, dulunya merupakan bekas galian tambang batu kapur ya. Nah, sekarang menjadi sebuah objek wisata yang dikemas ya, menjadi destinasi baru yang sering dikunjungi dan digunakan untuk event-event tertentu ya teman-teman, dan menjadi lebih hidup ya wilayah yang ada di sini, karena menjadi pusat keramaian. Dan lihat di depan teman-teman yang view-nya ini, kalau tidak kabut gitu kita bisa melihat Merapi ya teman-teman. Gunung Merapi itu bisa dilihat dari sini kalau tidak kabut ya, karena ini pagi-pagi berkabut maka Gunung Merapinya tertutup ya teman-teman. Dan ini posisinya turun terus. Sebenarnya tebing Breksi dengan Banyunibo itu berdekatan ya teman-teman. Kalau dilihat dari rencana jalan tembusnya, ini kemungkinan akan bersinggungan ya, bersinggungan dengan jalur utama yang saya lewati ini ya, yang menuju dari Jalan Prambanan Piungan ke tebing Breksi. Jadi kemungkinan akan bersinggungan dengan jalur ini. Ini masih turun terus. Jadi kalau di sini itu karena menuju ke perbukitan ya, komplek Candi Ijo ya di atas sana, itu ini kita naik terus ya. Candi Ijo tergolong berada di atas ya, hampir sama seperti di Bokoharjo, tapi lebih tinggi lagi yang di Candi Ijo karena perbukitannya lebih tinggi ya dibanding Candi Boko ya yang di Bokoharjo. Ini kita turun lagi, kita sebentar lagi akan menuju ke arah kanan ya. Nah, kemungkinan di daerah depan sini teman-teman ya akan dibangun ya jalan tembusnya ya, yang akan tembus dengan, nah ini patoknya ini teman-teman. Jadi ini ada patok kiri yang ini, kemudian yang sebelah kanan itu ya di depan, itu di depan ada patok kuning. Nah, ini nanti akan tembus ke sini, lurus ke depan sana ya teman-teman. Jadi naik ke sana, itu jalan tembusnya yang akan dilakukan pembangunannya. Nah, kita sekarang akan menuju ke Candi Ijo yang sudah dikerjakan kurang lebih 1,275 km ya teman-teman. Jadi sebagian yang di Sleman itu jalan tebingnya sudah dikerjakan sepanjang kurang lebih 1,2 km ya. Nanti kita lihat perkembangannya, kita turun terus. Jadi kemungkinan ada juga, misalnya ada penggalian, kemungkinan juga akan ada lagi ya. Nah, kita akan belok ke kanan teman-teman untuk menuju proyek
jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang dikerjakan di Sleman ya teman-teman. Jadi ini menuju ke Banyunibo ya teman-teman. Nah di sini ya teman-teman. Nah di depan ini kan objek wisata tebing Banyunibo, di belakangnya sana itu akan dibangun jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang saat ini di Sleman sudah dikerjakan sampai di titik ini teman-teman. Ini ternyata masih ditambang ya di Banyunibo ini. Nah proyeknya itu sampai di titik ini teman-teman, yang di Slemannya sendiri. Nah di depan ini teman-teman ya. Jadi besok di depan ini adalah akan dibangun jalan tembusnya, dan ini masih ditambang ini teman-teman ternyata. Dan ini teman-teman di depan sana ya, di depan sana ini adalah jembatan yang akan dibangun sepanjang kurang lebih 20 meteran ya teman-teman. Kita akan menelusuri jalan barunya yang ada di Sleman sampai di tebing Banyunibo ini ya. Nah kita akan lewat sini, mudah-mudahan bisa, ini bisa kayaknya. Ini 20 meter ya teman-teman, dan ini hanya menghubungkan sungai yang kecil ya. Jadi di sini ada sungai yang kecil, di depan ini dibuatkan jembatan seperti ini ya. Dan ini girdernya sudah mulai akan dipasang ya, ini sepertinya Pak. Nah ini girdernya sudah mulai dipasang, kayaknya sudah mulai mau diangkat ya ini girdernya. Dan kita akan melewati jalurnya ini sepanjang kurang lebih 1,2 km. Ini persiapan pengaspalan ya teman-teman. Ternyata di proyek di proyek Boko Harjo ini sudah persiapan pengaspalan, jadi agregat ya, ini pengerasan. Dan di sebelah kiri ini juga sudah dilakukan pemasangan saluran air ya. Saluran airnya sudah dipasang juga ya. Dan ini pasir-pasir sudah didatangkan untuk pengurukan, pemadatan, persiapan pengaspalan, dilakukan agregat terlebih dahulu ya. Dan di depan kiri ini MBS atau Muhammadiyah Boarding School ya. Kita akan lurus terus, kita ikuti jalur yang menuju ke exit tol Boko Harjo ya, exit tol Jogja Solo ya. Jadi kita kalau lewat sini besok akan bisa ketemu dengan exit tol Boko Harjo ya. Ini sudah dilakukan pemadatan dengan menggunakan koral ya. Nanti biasanya terus dilakukan pengaspalan ya teman-teman. Ini karena akan ketemu dengan exit tol Jogja Solo, ini sepertinya jalurnya kelihatan lebih lebar ya, karena nanti akan menjadi tempat apa ya, lalu lintas yang cukup padat, karena
akan masuk dan keluar dari Gunung Kidul itu kemungkinan akan lebih terhenti di sini ya. Kenapa demikian? Karena besok kan ketika orang-orang yang dari luar pengen pulang dari Gunung Kidul langsung ke